Hai sobat semua, jumpa lagi dengan Mimin. Gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul The Girl Next Door. Film ini diangkat dari kisah nyata. Simak terus video ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Di awal film diperlihatkanlah seorang pria bernama David yang menolong seorang pria lansia yang jadi korban tabrak lari. Berkat pertolongannya ini akhirnya si lansia tersebut dapat terselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Pada malam harinya David melamun sambil melihat sebuah lukisan yang ternyata ada kisah tak terlupakan di baliknya dan kita dibawa flashback ke masa lalu si David. Sewaktu kecil ternyata si David ini adalah bocah yang suka main di sungai dan sambil menangkap udang-udang kecil. Saat itu ia didatangi oleh seorang gadis bernama Maggie. Ia juga mau ikutan berburu udang kecil. Saat itu David melihat luka di tangan Maggie dan Maggie mengatakan kalau itu bekas luka kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya. Lalu saat ini Maggie dan adiknya bernama Susan yang cacat kini tinggal bersama bibinya bernama Ruth. Ternyata bibinya Ruth ini juga adalah tetangganya si David. Setelah pertemuan tersebut David dan Maggie menjadi dekat. Di keesokan harinya David bermain ke rumah bibi Ruth di mana ia mempunyai 3 orang anak laki-laki bernama Willy, Duni dan Ralphie. Di sana juga ada Eddie, teman dari anak-anaknya bibi Ruth. Di malam harinya anak-anak dari bibi Ruth ini beserta temannya dan juga si David mengintip Maggie yang sedang berganti pakaian di kamarnya. Namun tak lama kemudian Maggie mematikan lampu kamarnya. Keesokan harinya setelah si David bermain bersama keluarga bibi Ruth, ia jajan dan dihampiri oleh Maggie yang saat itu bermaksud meminjam uang untuk jajan. Katanya ia lapar, perlu makan. Ia belum makan selama 2 hari karena bibinya melarangnya. Si David pun tak percaya kalau bibi Ruth seperti itu, namun si Maggie ini menceritakan sifat asli bibinya. Maggie juga bilang kalau ia pandai melukis serta akan membuatkan lukisan untuk si David dan tentu saja si David pun senang dengar itu. Diperlihatkan si David yang sedang duduk santai lagi baca komik di teras rumahnya. Ibunya menghampirinya dan saat itu Maggie juga datang ke rumahnya untuk memberikan lukisan kepada si David. Thanks, Meg. It's kind of stupid, really. Di siang harinya si David kembali berkunjung ke rumah bibi Ruth dan memamerkan lukisan yang diberikan oleh Maggie. Namun bibi Ruth ini terlihat tidak senang dengan hal itu serta menyindir Maggie di depan semua anak yang ada di ruangan itu. Pada malam hari David mengintip rumah bibi Ruth di mana pada saat itu terlihat si Maggie dan adiknya sedang dimarahi oleh bibinya. Dan keesokan harinya David datang lagi untuk bermain ke rumah bibi Ruth. Si David ini malah melihat Maggie yang sedang dibuli oleh anak-anaknya bibi Ruth. Maggie yang terlihat kesal mendorong wajah Ralphie, anak bungsu dari bibi Ruth, sehingga si Ralphie ini pun pergi dan mengadu ke ibunya. Sementara itu Willy mengeluarkan Susan yang sembunyi di lemari dan memarahinya atas perbuatan kakaknya. Bibi Ruth yang marah lantas datang dan setelah itu malah menyiksa Susan yang cacat itu. Melihat adiknya disiksa oleh bibinya, si Maggie ini memohon dan saat itu bibi Ruth malah merampas cincin peninggalan ibunya Maggie. David yang diam di sana tak menyangka akan kejadian yang dilihatnya itu. Si David juga diperingatkan oleh bibi Ruth untuk tidak mencampuri urusan mereka dan David pun pergi dari sana. Di siang hari David dan Duni jajan es krim. Saat itu ia melihat Maggie lapor polisi, kemudian si Doni mengadu ke ibunya dan saat lagi kumpul-kumpul di rumah bibi Ruth Maggie ditampar oleh si sulung Willy dan dimarahinya. Bibi Ruth juga memarahi si Maggie dengan nada lembut tapi nyelekit serta nyuruh Maggie ini dan adiknya pergi ke kamar. Pada malam hari David memasuki ruang bawah tanah rumah bibi Ruth. Di mana di sana ia melihat bibi Ruth dan anak-anaknya sedang menghukum Maggie. Terlihat Maggie yang ditutup matanya dengan kedua tangan diikat menggantung. Ia dipaksa untuk mengakui sebuah kesalahan. Bibi Ruth juga yang tak berperi kemanusiaan ini malah menyuruh anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menelanjangi Maggie dan membiarkannya menggantung kedinginan sampai pagi. I might just have... Saat tengah malam para bocah laki-laki itu beserta si David yang mondok di sana berencana untuk melihat kondisi Maggie. Kemudian mereka sembunyi-sembunyi ke ruang bawah tanah. Di sana mereka memberi minum Maggie yang saat itu sangat kehausan, namun si bocil-bocil anaknya bibi Ruth ini ada maksud lain. Mereka ternyata menawarkan negosiasi kepada si Meg. Mereka bakal meringankan hukuman Maggie asalkan mereka diizinkan buat nyentuh Maggie. Namun si Maggie ini malah lebih milih untuk mengalami disiksa yang lebih berat ketimbang harus merelakan tubuhnya.
Adegan beralih saat Bibi Ruth datang untuk memberi roti ke Maggie, namun Meg ini menunda untuk memakannya karena bibirnya kering kehausan. Si Bibi Ruth ini malah menumpahkan secangkir teh yang dipegang lemas oleh si Maggie serta memarahinya, serta menyiksa si Susan, dan ternyata untungnya kejadian itu hanyalah mimpinya si David. Keesokannya David mengunjungi bar ayahnya serta bantuin beres-beres. Ia juga menanyakan sesuatu kepada ayahnya. Saat itu ayah si David menasihati agar tidak memukul serta melakukan kekerasan fisik lainnya pada wanita. Karena wanita adalah makhluk yang lemah dan mulia yang pantas untuk diperlakukan dengan baik. Mendengar nasihat ayahnya, si David pun semakin teringat dan iba kepada Maggie yang mendapat perlakuan tidak manusiawi dari bibinya dan anak-anaknya. Scene berpindah pada saat David lagi ngintip Maggie diperlakukan kasar serta disiksa oleh anak-anaknya Bibi Ruth dan teman-temannya. Nah, saat mereka udah pergi, si David ini menghampiri Maggie, namun tiba-tiba saja Bibi Ruth mengejutkannya, lantas si David pun lari dari sana. Di malam hari David gak bisa tidur karena terus-menerus memikirkan Maggie yang disiksa oleh keluarga bibinya. Dan ia mendatangi ibunya yang sedang tidur. Si David ini mau curhat dan cerita ke ibunya, namun apalah daya, si David juga takut dan hanya bisa nangis di pojokan. David kembali melihat penyiksaan yang dilakukan oleh Bibi Ruth dan anak-anaknya kepada Maggie. Saat itu Maggie diiris perutnya oleh si Donnie. Namun Bibi Ruth ini dengan santainya sambil sebat malah menambah rasa sakit Maggie dengan menyudutkan rokok luka itu hingga si Maggie ini berteriak kesakitan. David yang ingin membantu berusaha mengalihkan perhatian keluarga itu dan berhasil memiliki waktu untuk mengobrol dengan Maggie. Di saat-saat menegangkan, si Willy dan si Donnie menghampiri David karena curiga. Namun si David ini berhasil meyakinkan mereka kalau ia berada di pihak mereka dan Bibi Ruth. Keesokan harinya di ruang bawah tanah berkumpul Bibi Ruth family serta teman-teman anaknya. Dan ternyata bukan hanya mendapatkan siksaan, si Maggie ini dilecehkan sama bocil di bawah umur, yakni anak sulungnya Bibi Ruth, si Willy. Si Willy ini menggenjot Maggie atas perintah ibunya. Di sini si Donnie juga ikut-ikutan mau ngerasain enak-enak, namun si ibunya ini melarangnya. Enggak sampai di situ, si Maggie ini dihina dan dilukai dengan mengukirkan sebuah tulisan ke perutnya menggunakan kawat panas. Selain itu, dengan gilanya si Bibi Ruth ini membakar kemaluannya si Maggie agar enggak ada seorang pria pun yang mau sama dia. David dia nggak tega ini langsung lari buat ngadu ke orang tuanya, namun saat itu ia dibuat pingsan oleh mereka. Di saat terbangun, si David mendapati Maggie yang sudah tak berdaya dan Susan berada di sampingnya. Susan menyalahkan dirinya karena hal tersebut terjadi karena Maggie ingin melindungi dirinya. Saat itu mereka berencana untuk membuat Bibi Ruth ini diadili oleh hukum. Lantas si David dengan ide cemerlangnya membakar sebuah tumpukan kertas basah yang hancur sehingga asapnya keluar dan diketahui oleh orang luar dan polisi. Bibi Ruth yang panik segera menuju ruang bawah tanah dan saat membuka pintu, si David sudah siap siaga untuk memukulnya. Saat itu dengan pukulan David akhirnya Bibi Ruth terkapar pingsan. Si Donnie yang mengetahui hal ini mengajar David dan detik-detik saat akan membunuh si David, polisi untungnya datang menyelamatkan mereka. Akhirnya David dapat mengakhiri penderitaan Maggie oleh bibinya itu. Nah, di akhiri film, si David dan Maggie saling mengungkapkan perasaan mereka, namun karena Maggie sudah tak berdaya lagi akhirnya ia meninggal. Dan itulah awal kisah cinta si David yang mengharukan. Dan film pun selesai. Oke Sobat RD. Mungkin itu saja penjelasan dari film ini, semoga kalian dapat mengerti. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Mimin pamit, bye. I will never forget the gift of Meg Laughlin. Though I am plagued with the torment of failing again, killing somebody. But as she taught me,